sampah biang masalah. Buang sampah pada tempatnya lah. Iya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dan ini juga ada kebijakan sekolah waktu dengan polisi untuk damai tidak menjerumuskan anak kita itu ke penjara. Karena kita sayang sama anak-anak itu gitu loh. Makanya solusinya kita pindahkan mereka ke sekolah-sekolah negeri. Lalu semua orang tua sepakat. Kemudian orang tuanya menuntut kami gitu loh. Nah terus sekarang orang mempersoalkan saya mengancam untuk memecat mereka. Nah persoalan saya, Anda bunuh saya pun, apakah bisa mengatasi anak-anak yang nakal? Kalau 1-2 orang berantem, itu kenakalan remaja, kenakalan anak-anak saya maklum. Tapi kalau Anda sudah rombongan pergi tawuran, Anda sudah berencana. Makanya salah satu cara menyetop tawuran di Jakarta adalah dengan tindakan hukum yang jelas. Salah satu tindakan hukum yang jelas, kami pecahkan Anda dulu, supaya tidak satu geng lagi. Kalau masih seperti itu, mungkin kami tidak naikkan kelas. Kalau masih seperti itu, ya mohon maaf, kami kembalikan kepada orang tua. Anda putuskan mau sekolah di mana. Tadi sekolah negeri kami yang tertutup. Lalu Anda mengatakan tidak berhak, semua anak berhak mendapat sekolah. Betul. Saya setuju. Semua anak harus dididik, betul. Tapi kalau ternyata Anda tidak mau dididik, Anda juga mesti ingat. Undang-undang itu yang namanya Muhammad Iksan. Jadi saya tidak ngerti undang-undang. Dia tidak ngerti undang-undang. Undang-undang di bab 5 tentang pendidikan pasal 12 jelas mengatakan peserta didik pun harus menjaga, ada aturannya. Semua sekolah ada aturannya. Jadi tidak bisa ada sewenang-wenang. Kalau begitu lama-lama orang bisa menyuruh anak-anak sekolah saja jadi kurir untuk bawa ganja, pembunuh segala macam. Kok nanti Komnas Pelindungan Anak akan melindungi kan? Jadi yang perlu Anda lindungi itu anak yang baik-baik. Yang tidak baik-baik perlu kita didik, perlu kita bina. Tapi kalau Anda tidak mau dibina, saya katakan tidak ada kata yang tepat. Kalau Anda membajak, orang membajak terus juga namanya tuh bajingan. Saya katakan bajingan apa yang salah? Saya bilang Anda bisa jadi bajingan kalau seperti itu gitu loh. Jadi ini substansi sekarang nyerang kalimat saya. Sekarang saya mau tanya sama mereka, solusinya apa? Anak sekolah siram air keras di sekolah. Kalau Anda tidak berani sanksi, semua ikut. Karena saya juga pernah sekolah kan. Kalau saya sekolah di Jakarta loh, saya malu. Kalau ada satu anak berbuat macam-macam, lalu tidak disangsi dari sekolah. Kalau berantem biasa, oke, 5 hari, seminggu. Kalau tidak dikasih sanksi, dia tuh naik ratingnya. Dia jadi jagoan, bisa bully orang, bisa meras orang itu. Makanya harus guru harus tegas. Saya katakan. Pak, maaf Pak. Nah, dari Bapak yang bilang misalkan seperti bajingan sebagainya kan cukup kasar Pak. Nah, beberapa masyarakat menganggap omongan Pak Ahok ini kasar. Nah, tanggapan Pak Ahok. Maka itu yang saya katakan. Kalau saya kasar, kamu bunuh saya pun. Silakan saja, saya mau tanya sama Anda, gimana cara solusi ngatasi anak-anak yang nakal? Kalau cuma 2-3 orang oke, tapi kalau udah berencana, makanya saya ngancam balik. Kalau begitu, sekolah ini masih bodoh, masih baik. Kalau Anda tawuran lagi, saya akan serahkan polisi, tidak ada damai, penjarakan ke depan. Pak. Jadi jelas kan? Anda maunya begitu kan? Saya tidak akan banyak ngomong, tapi anak Anda kalau tawuran, kita penjarakan dan DO. Ini ada peraturan sekolah. Kita udah baik hati, saya katakan akan jadi bajingan kalau dibiarkan seperti itu. Lalu Anda nyerang bajingannya, Anda tidak bicara substansinya. Nah Pak, betul nggak sih Pak? 36 siswa ini akan dipenjarakan jika kepala sekolah dilaporkan ke polisi. Makanya saya katakan, mereka ada perjanjian, kita tidak melaporkan anak-anak itu. Tapi Anda justru melaporkan orang yang tidak bertindakan kan. Nah kalau gitu ya sudah. Tetap kalau Anda penjarakan kepala sekolah pun, anak Anda tetap bersalah kalau gitu. Makanya berarti Anda juga menghina kepolisian. Anda menghina polisi loh. Polisi sudah baik hati demi anak-anak tidak memproses anak Anda. Kalau kami proses masuk penjara, Anda protes lagi, bilang membiarkan anak-anak jadi kriminal. Ketika kita tidak lakukan, Anda melunjak gitu loh. Itu jadi persoalan kan. Jadi kalau Anda mau main seperti itu, sekarang saya tanya, kalau anak Anda dibully orang, dipukulin orang, kamu bilang lindungi. Nah kamu pikir pakai otak. Gak usah lagi lah, pikir pakai otak aja. Kita menghadap Bapak tanggal 4 Januari di ruangan presentasi mengenai Toyota Astra dan juga kegiatan CSR.
Hari ini terima kasih. Saya lihat yang di Semanggi kok kurang bagus pohon-pohonnya. Oke, bagus Pak. Kok murah-murah banget nih. Bapak sudah lihat Ini Pak? Pak Haji kasihnya agak murah ini. Iya Pak. Jadi Saya lihat kurang bagus. Itu orang mau kasih lampu loh. MIB mau kasih yang lebih canggih, bisa belasan miliar dia mau kasih. Terus saya bilang nggak bisa kita kasih ke Toyota. iya Pak. Kurang ini ya. Nah, saya lihat nambahnya juga dikit ya. Mungkin nanti kita segera feedback sama Nggak tahu masih ngomong udah sama tim tuh. Iya, Pak. Saya lewat, udah selesai itu kan. Nanti tanggal 22 Desember Pak, rencananya mau diresmikan. Ini sedang dalam proses juga. Nanti kalau mungkin kita kasih feedback kepada tim. Siap. Ya Pak. Kalau salah bulan lalu juga Bapak diundang di Astra Pak ya? Iya. Ya saya juga ketemu Pak. Itu pengen ini kan, pengen supaya banyak produk Astra itu di katalog namanya bus-bus. Iya. Kalau busnya makin banyak, pelatih sopir semua lebih baik. Ya kita mau bajak sopir-sopir yang baik-baik di perusahaan yang jelek, dia pindah ke kami. Oh iya. Kita mau swap kelola. Sehingga kalau swap kelola kami bisa hitung servisnya kalau dari tempat pelatih sopir bisa. Iya. Kayak sekarang servis Bisa. rutin bisa. Bisa. Iya. Jadi nggak mungkin dong mobil kami beli sama bapak dari baru servis rutin, Iya. masa terjadi jebol. Iya. Kalau jebol kan berarti ada sopirnya nggak betul kan? Iya. Sopir juga bapak yang latih gitu Iya. kan. Nah ini jadi kita lebih Iya. Karena ada waranti curinya kan 3 tahun, 100.000 kilometer, ada 3 tahun gitu Pak. Pak sampah kan bapak tertarik kan Pak? Kebersihan enggak ya? Sampah kita masih dalam lingkungan terbatas. Enggak kita pengen tanya nih, Astra Group mau nggak tuh sumbang tempat-tempat sampah? Minta dong itu print out model-model itu. Yang kita pengen penuhin sampah 3 jenis, aku boleh kasih merek-merek. Iya. Sementara ini kita ada memang program sosial Pak dari Toyota Group ini ada saya memberi dana Pak. Oh iya, direkturnya ya. Pak Haji ini ya? Haji, Oh, Pak Haji dari kepala divisi CSR. CSR. Manajer CSR Pak. Jadi kalau yang urusan CSR Pak, dia Betul ini direkturnya. Ya, kemudian ini Abi juga CSR, nah itu ada dari Toyota Jufri dan jadi sebenarnya kita sudah ada kegiatan pendidikan, ada pendidikan, Mau kemudian saya kurang Pak, sini aja Pak. Lebih gampang. Nggak apa. Sini. Bapak di sini aja, Pak. Lebih gampang ya. Jadi ini ada kita juga ada Iya kita udah ini udah sertifikat ya. ya Pak. Kita udah Sertifikat dan juga beberapa udah ya. kemudian dia bilang kita sudah gerakan dari Bang sampai sekarang ini. Ya, saya udah lihat di mana di sana. Ya, Pak. Kemudian di lingkungan kita banyak menanam juga di Karawang, di Jawa Tengah, termasuk di Jakarta, termasuk Pulau Seribu. 2013 udah pindah ke Lawang semua nih Astra. Di Pulau Seribu kemarin Pak, di sini Pak. Kemudian kita juga punya Toyota Kan Forest. yang di Ancol juga ada Pak. Ada Pak, ada Toyota Island. Toyota Ecoland. Ini juga kita banyak menanam Tadi kursi aja Pak. Ya. Kemudian di bidang Comdet, Community Development, kita ada ring 1, ring 2, ring 3, ada income generating activity kepada tetangga di sekitar usaha. Ada perbengkelan, cuci steam, usaha warung ibu, PKK. Ini kita buat. Kemudian Kita mau bicara yang soal Rampang ya. Nanti kita akan menjelaskan apa. Ini termasuk kita ada memberi sumbangan kemarin itu ada untuk posyandu, training, kemudian skill, termasuk safety training center dan juga bidang sosial ya biasa kalau lagi hari raya ada bantuan banjir, paket sembako, kurban dan smart driving juga. Kita juga ada membantu kursi training untuk anak sekolah. Nah, kemudian untuk hari ini, terima kasih Pak setelah tanggal 4 Januari yang lalu kita presentasikan ke Bapak dan Bapak langsung ke Pak Kristiono. Kemudian kita tindak lanjut ke Pak Benhard dan kita bisa wujudkan segera di bulan ini untuk Mampang Perapatan Pak. Jadi Mampang Perapatan ini secara lebih detailnya
kita langsung kita bagi zonnya ada 4 zon Pak ya. Ada yang zon 1, zon 2, zon 3. Jadi dilebarin aja. Dilebarin Pak. Kemudian ikannya Yang selatan dari trans itu di bawah itu Pak, dan ikutin lampu lagi deh. Kita potong media. Bagus. Sebenarnya kajian-kajian ini kita penting. Iya Pak, jadi ini Bapak mainnya kadang-kadang nggak sempat ngaji dia. Tergantung pesanan soalnya. tadi sudah bicara sama Pak Benhar, ada 24 di DKI Pak. 24 titik begini. Mau kerja nggak Pak? Kalau mau bantu, Nah, kita lagi akan bahas tentang Astra Group. Silakan aja, Pak. Dengan Pak Priyono, Astra Group, Pak Jody Darmawan. karena kami tahun depan kemungkinan bisa nggak dapat anggaran. Saya lagi mau ribut sama APBD, apa di PRD. Jadi sebagai pilot project ini kita coba gaungkan satu dulu Pak, kita gaungkan. Setelah itu Bisa diresmiin tak Pak? Pak? Siap. Ya. Supaya ada promosi. Iya. Ada Pak Gubernur. Siap. Ya. Ada promosinya kan. Iya Pak. Jadi rencana kami terkait dengan ini, kalau nanti Pak Basuki hadir itu kita akan usulkan tanggal 29. Coba aja Pak, kalau udah 9, kalau ada 9. Tanggal 29 itu akan dihadiri juga oleh kalau bisa karena ini bantuan dari sebagian ada dari Jepang, ada bagian dari Toyota gitu. Jadi kita akan mengundang DPR Energi juga. Kemudian supplier kita libatkan supaya Jangan bikin macet aja yang Iya, sudah jamnya. ya, karena usulan kami tentang Jangan bikin macet itu. programnya Pak Haji. Sederhana aja ya. Minimal liputan wartawan aja sih. Iya Pak, nanti kita di sini ada 2 tempat Pak, Hotel Amaris atau Plaza Oh. Toyota. Mungkin kita bisa pakai salah satu Oh, ini. mungkin Plaza Toyota aja. Tempat ini ya Pak. Kalau di Plaza Toyota, nanti dari sini kita jalan kaki ke sini atau mungkin bisa naik mobil ke sini Plaza Toyota. untuk ngecek gitu Pak ya. Plaza Toyota. Dan kita buat rundownnya dari jam kira-kira jam 10 sampai jam 11 lah kira-kira ya. 1 jam aja Pak. Yang ada kosong jam berapa? Jalan Di hari Sabtu. Jumat, Pak. Oh, dari Hari Jumat. Tanggal 29. kalau di hari Sabtu sekali. Hari Jumat hari Sabtu Pak. Iya. Kalau Jumat situ mah Macet Pak ya. nggak bisa ini. Udah buka belum tuh jalan? Udah buka. Udah Pak. Udah dipakai. Macet tapi ya. Lintas tadi, Pak. Juga hari Sabtu. Nanti waktu saya arrange pulangnya Siap. berarti Mas. Siap. Sabtu ya mungkin Sabtu agak jam 9.10 Iya, kosong. 9.10 ya. Berarti tanggal 30-an. Jadi melihatnya kan lebih Iya. Hari Sabtu pagi. Karena kita butuhkan media kan. Iya. Media Media. Kita akan memang nanti undang televisi juga, Metro TV One dan juga Kompas. Kita oke ya. Kalau bisa Pak Gub aja. Siap. Gub ini lebih bagus. Pak Gub nggak mau kalau saya cacat. Siap, Pak. Iya, Pak Gub. Jadi kalau untuk luar itu Pak Gub aja. Beliau lebih suka. Iya Pak. Saya nggak itu suka jemur Pak. Enggak, tadinya di Toyota Plaza sebelahnya, Pak. Kita nggak berani, Pak. Nanti kami mohon petunjuk dari Bapak. Gimana sebaiknya nanti Pak. Kirim aja sudah. Nanti kita kirim juga. Ya kirim sama. Ya. Jadi kalau kita Habisnya kita apa ya? Jam 1 siang nanti komunitas dari seni tadi tradisional. Ini tong sampah kalau tertarik Pak. Bapak boleh pesan sendiri, bikin sendiri, itu kasih brand. Untuk DKI. Seluruh jalur utama, Bapak mau sekitar taman di Semanggi juga boleh Pak. Jepang itu ya. Ya. Jadi karena kita sekarang kita sudah putuskan tadi kita mau lelang nanti halte JPO, halte JPO semua yang Transjakarta semua kita pengen kasih sertifikat iklan, tapi dia juga punya kewajiban membersihkan itu tiap 2 hari. Mengangkut sampah. Ya seperti di Eropa ya. Jadi kita betul-betul ingin tahun depan itu Jakarta berubah. Taman, bus, halte, trotoar, tempat sampah. Dia terasa, orang tuh tahun depan tuh terasa Betul, ada perubahan ya. Jakarta berubah. Ini bentuknya apa Pak? Ini ada. Itu ada ukurannya semua Pak. Nah, mau pesan di mana terserah Bapak. Kalau memang ada ke arah sini. Iya.
Barangkali mungkin di titik-titik Mungkin memang kurang cocok di mobil, mungkin lebih cocok memang di customer good. tertentu dulu Pak, dia di taman Iya, tertentu. di taman Bapak kan. Iya, di taman tertentu. Maksudnya kalau mau kasih tong sampah kita pengennya standar. Iya, ada standar sama, seragam Gak ya. perlu bikin di dia, bikin kemana yang penting ukurannya mirip-mirip. Siap. Iya. Dan warnanya juga Pak ya, ini Nah. mengikuti standar warna. Jadi kita bisa. Ini ada email juga kan ya? Jadi kita mau minta. Boleh Pak, nanti dikirimin barangkali di tempat kita dulu sebagai pilotnya, gitu ya. Nah, Nanti kita lihat secara total dengan Astra kita coba diskusikan nanti Pak. Ya. Apa bisa ini nggak ini? Bisa share bagus. Bagus juga nih, sampah kan artinya kebersihan. Pak, jadi dari ini kita coba nanti kembali kita coba pelajari bagaimana. ya. Kalau kendaraan kan udah Astra kan udah oke, kita udah ada e-katalog. Ya. Nah kami lagi berusaha ingin beli kendaraan itu kalau bisa ya satu merek, satu grup supaya Bapak bisa kasih kita diskon. Sama dengan taksi ekspres kan. Iya, pasti. Nah ini dump truck kita semua jadi diskon servisnya juga lebih baik di katalog. Iya. Beli pun bisa dapat diskon di katalog. Kita langsung pakai Kita mau nego di katalog itu. elektronik ya. Nah, kita dorong semua di katalog. Dump truck segala macam, truk sampah semua kita beli di tempat Bapak kan servisnya juga sama. Iya. Yang bus kita pun kita pengen juga satu merek. Biar rawatnya gampang. Gampang. Jadi kita saling kerjasama seperti ini kan. Iya. Apa untung Sama. sama-sama kita jalan. Pengennya sih seperti itu. Iya. Ya, jadi terima kasih Pak. Kita coba nanti apa ya feedback kita diskusikan lagi. Tapi yang e-katalog itu sebenarnya sudah di Jepang itu sudah penjualan mobil itu menggunakan itu. Kita kalau mobil-mobilnya Operasional. yang penumpang udah. Oh, iya. Sekarang yang masalah itu mobil bus Iya. itu yang belum. Kayak pemadam kebakaran juga belum. Kalau di Jepang kan pemadam kebakaran semua udah tinggal beli. Iya. Sudah ada dari pabriknya. Yang termasuk mobil-mobil disco. Soalnya mobil disco juga bisa ngupload tenda apa? Kita bisa pesan nama mereka. Nanti negonya apa? Negonya udah didandanin. Itu kan bagian dari nego. Harganya sudah standar dengan plus aksesoris gitu. Iya kan aksesorisnya dengan ditempelin kan? Kan dia diskon ke situ. Orang belinya 100 biji masa. Lumayan dulu. Tapi itu udah pakai katalog. Nah, jadi semua sih itu. Kita nggak bisa lagi bayangkan sampai bulan ini tidak terima bus. Uang ada, busnya nggak datang. Datang pun nggak sesuai yang kami mau. Mereknya pun nggak jelas merek apa di mesinnya. Pak. Itu masalah. Kalau di katalog itu tinggal Bisa. beli. Tahun depan kita harap semua bus nggak mau cari karoserinya aja kan. Ya cepat. Kita mau kejar ya Pak. Karena nggak terasa udah 1 tahun kan Pak. Iya, sudah setahun. Jadi jangan main-main juga. Tapi yang ini sebelum setahun sudah terwujud Pak. Yang proyek tadi pilot proyek untuk Mampang ini sebelum setahun sudah terwujud. Jadi nanti ketemu langsung. Kita betul-betul ya, kita betul-betul kerja di sini Pak ya. Iya. Nggak terasa setahun loh. Sibuk banget. Kita belum dapat apapun. Iya. Karena kan masih tinggal 4 tahun artinya kan. Iya. Ini mesti Waktu kita. berjalan cepat Pak ya dan Kita mau kerja secepat mungkin lah. Iya. Soalnya selesai nggak apa-apa, bener lari kencengnya dulu. Dapat apa dulu. Baik. Besok urusan lain lah. Belakangan. Tahu nggak? Udah setahun, nggak terasa. Padahal setahun nggak kemana-mana loh. Sini kita kan. Baiknya setahun, Bilang kerja kemana? setahun aja belum ada hasil apa-apa. Kalau kita biarkan lagi, nggak mau kebut lagi, nggak terasa udah 5 tahun lewat. Itu yang bahaya. Rusak nama kami ini. Itu rusak. Sejauh ini namanya Bapak Udah kejar terus. sudah ini Pak ya. Ya, udah kejar terus. Sudah saya. Kita pun rasa udah nggak tahu lagi mau bilang apa. 7:30 udah kerja sampai malam Pak. Sampai malam Pak ya. Sampai malam. Nggak selesai tangan-tangan nggak pulang Pak. Kalau masih pulang ada keluar rapat bawa pulang ke rumah Pak. Beresin. Di rumah. Kalau itu nggak keluar. Ya. Jadi terima kasih tinggal atur aja. Baik Pak. Kita harap lebih banyak lagi Pak perkembangan yang lain Pak. Baik. Sama aja lagi Pak loh. Kalau Bapak tertarik Pak ya, ini murah saudara Pak. Kan banyak perusahaan mobil. Kita pengen ada yellow box.
Simpan. Bapak gue tulis pilot gede-gede itu. Hatsu. Itu Pak Dodi udah bilang Pak, yang manual dikasih ya. Kasih aja Pak. Iya Pak. Iya. Saya bilangin dipasangin yellow box tapi itunya Kalau foto saya boleh Pak? boleh. Kalau mau dilindas terus. Saya heboh ya Pak? Orang politik itu paling lucu tuh Pak. Yang paling fotonya di ban mobil tuh Pak. Saya bisa tawa deh. Ngapain gue diputar-putar itu? Ditaruh nih. Ngapain dia dilindas aja sih? Baik Pak. Bapak bisa terjadi juga yellow box itu Pak. Marka-marka jalan ya Pak ya. Itu kan marka-marka jalan kan sudah nggak ada lagi tuh Pak. Jadi mobil kan sembarangan. Bapak bisa garisin. Jadi di pas penyeberangan jalannya kan ada orang zebra crossnya. Nah Bapak dari sini zebra crossnya Bapak tulis apa dibuat oleh Toyota atau BMW Bapak mau kasih gambar mobil juga boleh. Kenapa kamu mungkin lo bukan besar sekali? Iya, dia bukan. Justru lebih bagus kan? Iya. Ada gambar mobil apa? Apapun boleh lah Pak Medan, yang nggak boleh dirubah itu cuma kitab suci. Cari celah hukumnya kalau saya bilang. Iya. Saya cerita Pak Medan. Nabi Sulaiman mau bunuh orangnya cari celah hukumnya saya bilang. Diperintah bapaknya bunuh musuhnya kan. Ya mau mikir gimana caranya. Ini cerita kitab suci loh. Bukan saya ngarang-ngarang. Nabi Daud mau meninggal, dia keke sama 2 orang yang pernah nimpuk dia waktu dia pergi. Satu si Job, satu si Sime. Jadi panggil si Salomo Sulaiman. Lu kan bijak. Lu jangan biarin 2 orang itu turun ke kubur dengan tenang ya. Ini betul-betul tulis loh. Di kitab suci ditulisnya nih. Itu kan kitab suci kita bilang bohong ya nggak tahu. Yang mau jadi bohong nggak bohong mesti telan juga kitab suci. Yang harus kamu telan cuma kitab suci ya. Jadi si Sulaiman tuh pintar, dia cari celah hukumnya. Dia panggil si Simi. Kalau ikutin emosi saya, dan lu hina bapak gue, kira-kira gitu kan. Gue udah bunuh. Tapi Tuhan melarang saya membunuh orang. Wah, dihukum Tuhan begitu kan. Karena itu saya perintahkan kamu nggak boleh keluar dari kota. Kalau kamu keluar dari kota, kamu terbunuh bukan salah saya. Kamu yang melanggar peraturan. Pintar nggak tuh si Sulaiman? Ya, pas satu hari budaknya kabur. Dia lupa. Dan setahun lagi. Dia kejar budaknya keluar kota kan. Keluar, Sulaiman udah perintah kalau dia keluar bunuh aja. Bukan salah gua dong, lu yang keluar. Kan udah ampunin lu. Maksudnya celah hukum itu diciptain gitu loh. Masa? Tapi jangan cerita sama pendeta pasti marah. Kalau tafsiran rohaniawan nggak begitu. Itu tafsiran saya. Kalau rohaniawan pasti dia akan bilang ini maksudnya nggak begitu. Tidak pernah disuruh bunuh seperti itu. Makanya saya itu tafsiran saya gitu. Masa urusan yellow box saya lu ribut? Aku cuma yellow box aja. Udah sepakat tadi. Kalau ada LSM semua marah protes, lu cek lagi aja, lu hitamin lagi aja. Lu hitamin aja, pusing amat gitu. Jadi nggak ada yang itu Pak. Kita lagi pengen bawa Astra kan termasuk banyak agen, banyak dealer, sub-dealer gitu banyak, lengkap itu Pak. Tolong bantu kami. Apa sih keberatan Bapak? Cuma pasang lebih 1 CCTV yang disorot ke jalan. Di kantor Bapak. Asal Sabtu Minggu Bapak jangan matiin internetnya gitu loh. IP-nya kasih pada kami taruh ke Jakarta Toko ID. Kalau Bapak masih merasa kurang puas, di kameranya Bapak tempel lambang Toyota kecil. Jadi semua orang tahu gitu keluar ke internet Toyota atau BMW. Apa Pak? Itu kan sederhana Pak, cuma nyambung 1 lane lagi. Itu juga untuk keamanan Bapak juga, kita juga kontrol di sini. Kita pengen ada yang quick emergency center gitu. Ya kita bisa bantu Bapak juga. Real time ya Pak ya. Kami juga ketolong kan. Kami juga ketolong. Jadi masyarakat juga bisa lihat kondisi jalan, kondisi kayak lewat mana.com juga gitu kan tawarin kan. Nah ini bedanya tuh Bapak pasang saja kasih logo aja di kamera yang dirancang. Jadi waktu orang nonton di website kami, dari lambang Bapak. Salah nggak? Nggak salah. Saya mana tahu kameranya kepasang begitu. Saya justru mau pakai IP Bapak kan. Saya nggak salah loh.
Itu namanya iklan gratis Pak. Sama seperti bus. Kalau Bapak mau nyumbang bus kalau kami Pak ya, kita dirancang itu bagian dari iklan Pak. Asal double decker, Bapak boleh tempelin luar dalam semua. Tapi mobil mungkin kurang gitu pas. Ini lebih cocok yang model ya cap orang tua, makanan customer group itu mungkin lebih cocok. Gue lagi pengen ke arah sana. Nah, ini bisa jalan juga Pak, kayak Pak. Ya. Jadi bisa kalau mau itu semua Jakarta biar semarak Pak, kalau Bapak boleh bantu Pak. Kalau Hino itu disusu. Hino juga grup kereta. Hino bukannya Hino mobil. Kalau sekarang di Indonesia Hino mobil, tapi kalau di Jepang itu grup Oh iya. Kan Bapak nggak mau di sini Pak. Ya di sini. Di sini beda. Iya. Jadi bisa jalan. Kalau Daihatsu sama-sama di sini. Kayak BMW apa Bapak tulis aja situ. Iya. Di Lombok saya bantu kami cepat supaya langsung Jakarta itu. Kenapa sekarang polisi lagi demen nangkapin karena dendanya mahal. Iya. Jadi dia orang ninjak di Lombok. Maksimum. Kalau dia mau nyuap juga mesti 20.000 orang nggak mau lagi. Sebenarnya yang mau ditanam kan kedisiplinannya Pak. Bukan soal uangnya. Nah ini kita mesti tekan. Ya, jadi bisa. Ya, Pak Nanti Bapak kita belajar nanti diskusi terus dengan Pak Benhat. Ya sama satu lagi nih, lupa nih teman-teman. Jadi kadang banyak gedung-gedung itu manfaatin tisu yang harusnya tidak boleh dibuka, dia buka. Dia main. Misal contoh yang kayak rumah duka itu kurang ajar nggak? Lagi mau ditutup. Setengah jam lebih di atas. Kenapa? Saya suruh lanjutin lihat ke bawah. Rumah itu semua orang maksa motong. Ya masih tunda dong semua mobil ke atas. Dia harusnya muter kiri, dia nggak mau dibukain. Kasih aja beton yang Siapa? Lagi persiapan untuk Tutupin. buka. Sekarang. nggak ada urusan. Kalau orang mati ya semua putar aja. Kan langsung ke tol juga situ gitu. Mana boleh langsung motong? Nggak bisa motong lagi gitu. Ikuti arus lah gitu ya. Iya, jadi orang tuh selalu Kiri ya, dianggap sama sebagai diuntung kan. Susah, tapi sekarang dia kremasi di situ kok sekarang. Itu yang menguntungkan pengunjung aja. Nah, bertahap pasti Jakarta pasti bagus kok Pak. Asal Bapak bantu, kita juga jangan takut mati. Makanya ke situ. Di Jakarta ini nggak perlu belajar otak, orang itu lebih banyak. Cuma perlu otot nyali, otot jantung, otot paha. Jangan mati Pak. Jangan itu latihan itu aja. Ya kan tiap hari latihan itu aja udah, nggak ada yang lain Jakarta. Semua jelas kok mau kerjain apa. Nggak ada yang dibahas, nggak ada barang baru di Jakarta. Yellow box dari dulu teorinya begitu, mesti bikin yellow box. Nggak pernah dicat, mungkin besok nggak mau kerja terlalu kecil komisinya. Enggak Pak. Sebenarnya nih Pak. Anggarannya terlalu kecil kali. Di Kemen belum keluar yellow box Pak. Jadi di Kemenhub kita minta Kemenhub mengeluarkan peraturan tentang aturan yellow Kita box. langgar. Udah Pak, kita udah banyak pasal tahun ini juga ada. Biarin aja, dia mau ribut. Kayak kemarin, saya berdebat di Bappenas. Ini lucu Pak, berdebat. Bappenas, Wamenhub, orang staf Wapres, semua dia kantor Wapres. Ini persoalan, kami tidak boleh pakai mobil solar, anggota umum. Harus gas. Pengadaan gas banyak, gasnya nggak beres. Pertamina sama PGN kan nggak akur tuh. Sekarang apakah harus jadi tolak? Sekarang saya mau tanya, warga DKI kalau nunggu bus, emang dia tanya ini pakai air kencing, apa urin, apa pakai solar, pakai bensin? Yang penting ada mobil lewat kan? Sekarang dimanja kan, pusing kan? Beli tidak boleh. Kalau yang solar, tidak. Mereka kerjasama iklan, orang hibah. Sekarang jadi masalah. Kalau hibah kan jadi milik kami. Tidak bayar iklan, tidak masalah. Tapi kan plat merah sekarang. Plat merah katanya nggak boleh angkut penumpang. Sekarang saya tanya balik. Boleh nggak plat merah saya itu lewatin jalur Transjakarta?
Karena jalur Transjakarta orang lagi ngantri gitu ramai, orang ngantri gitu ramai, tidak boleh. cukup. Nggak kan plat merah, bus kan boleh masuk. Terus pintu saya buka, karena deknya juga dek Transjakarta ya. Penumpangnya masuk ke dalam, terus saya angkut ke tujuannya. Tidak bayar kan? Kan bayar kan? Kan kamu duit saya di dalam. Ya nggak boleh dasarnya di mana hukumnya? Boleh juga nggak ada dasar hukum, nggak boleh juga nggak ada dasar hukum kasus ini. Tapi warga Jakarta jadi seneng kan? Iya. Nungguin Transjakartanya nggak lama, tiap 3 menit lewat. Tapi yang sebagian itu plat merah, ada penuh iklan. Dia nggak peduli mau iklan apapun. Iya. Yang penting AC dingin, kosong. Nah, sama juga tadi sebelah kiri, plus tingkat plat merah. Kalau plat kuning dong, plat merah. Kita operasikan untuk orang gratis, tiap halte berhenti untuk keliling koridor 1, nggak bayar. Boleh dong? Ya kalau itu apa salah saya? Plat merah, orang naik. Sekarang kalau ada banjir, tentara pakai truk ngangkut orang. Boleh nggak ngangkut orang di bak terbuka? Nggak boleh. Tapi kalau situasi darurat boleh kan? Boleh. Nah sekarang juga situasi darurat. Ekses Pak tambahin. Bus saya mirip dengan bus yang umum kok. Bukan truk loh. Cuma masalahnya saya plat merah. Nah ini punya saya, tidak minta uang sama Anda. Masa nggak boleh? Pada itu melanggar peraturan. Ya sekarang saya mau tanya sama peraturan mana yang saya langgar? Orang lebih penting buat peraturan apa peraturan buat orang sekarang? Nah, artinya udah kalah berdebat ya. Sekarang saya mau tinggal busnya Pak. Saya masuk. Hino yang bikin Pak. Hino lagi bikin. Udah set delivery 30 unit. Yang single. Nah, termasuk double decker dia lagi bikin. Hino Indonesia namanya. Hino Indonesia. Indonesia kita pengennya ada ATPM-nya di sini. Supaya masuk di katalog. Baik Pak, kalau gitu Pak. Iya, terima kasih. Mohon maaf, saya